Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah, di sini guru akan mengajarkan materi yaitu tentang ASEAN. Nah, kemarin kan guru sudah mengirimkan 4 soal yang ada di WhatsApp group. Apakah kalian sudah membaca semuanya? Dan apakah kalian sudah menjawab di buku kalian masing-masing? Nah, pintar sekali ya, sudah dapat mencari di buku, di internet. Nah, sekarang guru akan menjelaskan tentang 4 soal yang kemarin Ibu Guru sudah berikan. Untuk soal pertama yaitu apa itu ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Kapan ASEAN didirikan? ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Siapa pendiri ASEAN? Negara yang menjadi pendiri ASEAN adalah Indonesia yang diwakilkan oleh Adam Malik, Malaysia yaitu Tun Abdul Razak, Filipina diwakilkan oleh Narcisco Ramos, Singapura diwakilkan oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakilkan oleh Tanat Koman. Nah, yang nomor 4 adalah siapa anggota ASEAN? Negara yang menjadi anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berarti ada 10 anggota ASEAN. Nah, untuk sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Nah, sekarang guru akan melanjutkan materi yaitu tentang tujuan dibentuknya ASEAN. Nah, tujuan dibentuknya ASEAN ini ada 7. Tujuan yang pertama yaitu mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati keadilan serta taat hukum di dalam hubungan antara negara di Asia Tenggara dan mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga adalah tujuan ASEAN yaitu meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknologi. Selanjutnya, tujuan ASEAN yaitu membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi, serta transportasi dan peningkatan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota. Yang kelima yaitu melakukan peningkatan pada Yang kelima adalah melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota negara di ASEAN. Yang keenam, saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. Yang terakhir yaitu menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Nah, selanjutnya yaitu tentang latar belakang didirikannya ASEAN. Di sini ada 4 aspek yang melatar belakangi yaitu persamaan geografis, persamaan budaya, persamaan kepentingan, dan persamaan nasib. Nah, di sini guru memberikan tugas kepada kalian yaitu untuk mendeskripsikan latar belakang dibentuknya ASEAN dalam aspek geografis, persamaan budaya, persamaan kepentingan, dan persamaan nasib. Nanti kalian menulisnya di buku tugas dan pengumpulannya dapat difotokan dan dikirimkan melalui WhatsApp group. Dan tugas tersebut untuk minggu depan.
Selanjutnya, Bu Guru akan menerangkan tentang lambang ASEAN. Nah, apakah kalian pernah melihat atau melihat di buku, di internet tentang lambang ASEAN? Tentu saja pernah dan tentu saja ada yang belum pernah. Nah, di sini arti lambang ASEAN dari aspek warna itu ada 4 warna, yaitu merah, biru, kuning, dan putih. Warna merah mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi. Merah juga menjadi warna dasar dalam lambang ASEAN. Warna biru pada lambang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna tersebut digambarkan sebagai lingkaran dengan kata ASEAN pada logo. Warna kuning yaitu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang diwakilkan oleh warna kuning yang terdapat pada bentuk padi. Dan terakhir ada warna putih. Warna yang terakhir ini adalah melambangkan kesucian dan memiliki bentuk lingkaran yang melengkapi setiap lambang anggota yang lainnya. Selanjutnya dari aspek bentuk. Yang pertama ada lingkaran. Terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN, yakni berwarna biru dan putih. Bentuk tersebut mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Yang kedua adalah padi. 10 tungkai padi pada lambang ASEAN melambangkan negara dari anggota-anggotanya. Anggotanya itu terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dengan harapan ke-10 negara tersebut saling terikat atas rasa persahabatan dan soliditas. Dan terakhir adalah tulisan ASEAN. Lambang ASEAN yang akhir adalah kata ASEAN yang terletak di bawah padi. Bentuk ini mewakili bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang dimiliki oleh satu identitas. Nah, seperti ini ya gambarnya. Ini padinya. Padi ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini tadi melambangkan tentang anggota-anggota yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang pertama, negara Indonesia. Sosial budayanya yaitu tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, memiliki pantun dan gurindam. Ekonomi di Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah rempah. Politiknya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi. Nah, selanjutnya ada negara Malaysia. Sosial budayanya yaitu tarian ulek mayang dan tarian zapin. Ekonominya, Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang menjadi andalan Malaysia adalah karet dan timah. Sumber daya alam yang menjadi andalan Malaysia adalah juga menghasilkan kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, dan kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga berasal dari Malaysia. Politiknya, Malaysia dianut adalah sistem parlementer dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Yang kedua adalah negara Singapura. Yang ketiga adalah negara Singapura. Sosial budayanya,
Sosial budayanya, kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Ekonominya, Singapura sama sekali tidak memiliki sumber daya alam, tetapi Singapura mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Politiknya, sistem republik parlementer dengan luas wilayah 721,5 km persegi. Selanjutnya ada Thailand. Dengan sosial budayanya, yaitu suku terbesar Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, dan Khmer. Sebagai penduduk Thailand beragama Buddha, mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Ekonominya yaitu menghasilkan timah dan mangan. Politiknya sistem monarki atau kerajaan konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand adalah berbentuk kesatuan dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Selanjutnya ada Filipina. Dengan sosial budaya Tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina, Bahaboy Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Ekonominya yaitu menghasilkan tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kabel. Politiknya, Filipina adalah negara kepulauan yang sistem pemerintahnya berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahannya adalah presidensial dengan luas wilayah 342.448 km persegi. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam dengan sosial budaya yang didominasi suku Melayu, sisanya adalah suku Cina, Kadayan, Kadasan, dan Dayak. Brunei Darussalam juga menghasilkan minyak bumi dan gas alam, serta politiknya sistem monarki atau kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Selanjutnya ada Myanmar dengan sosial budaya menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Ekonominya, pertanian menjadi salah satu hasil utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya akan mineral, yaitu biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Politiknya, sistem republik parlementer. Bentuk negara kesatuan, kepala negara Myanmar dipegang oleh junta atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri dengan luas wilayah 676.578 km persegi. Selanjutnya ada Vietnam. Vietnam memiliki sosial budaya. Suku di Vietnam adalah homogen dan terbesar adalah suku Viet. Sebagian besar tidak beragama. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris dan Prancis. Ekonominya dibentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya alam laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi oleh beras. Selain itu ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga banyak ditemukan di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya memiliki batu bara, besi, kromium, timah, dan lain-lain. Dan politiknya, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sistem negaranya adalah komunis. Dengan luas wilayah 3.331.230,8 km persegi. Luas wilayahnya adalah 331.230,8 km persegi. Selanjutnya adalah Laos dengan sistem sosial budaya yaitu bahasa Lao dengan agama Buddha. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Politiknya menjalin kerjasama dengan Vietnam,
yang dapat juga menganut sistem komunis. Kepala negaranya adalah seorang presiden dengan luas wilayah 237.995 km persegi. Yang terakhir ada Kamboja. Dengan sosial budayanya, yaitu Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha. Theravada diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Burn Om Teru atau Festival Balap Perahu Nasional yang diadakan setiap bulan November. Dalam sisi ekonominya, dua komoditas utama Kamboja yaitu beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Politiknya berbentuk monarki konstitusional dengan luas wilayah 181.335 luas wilayahnya yaitu 181.035 km persegi. Nah, itu adalah negara-negara anggota di ASEAN dengan memiliki banyak perbedaan yang ada dalam aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan luas wilayah. Cukup sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, Ibu Guru akan mengingatkan kembali untuk tugas minggu depan. Kalian mencari tentang latar belakang dibentuknya ASEAN dalam 4 aspek, yaitu aspek persamaan geografis, persamaan budaya, persamaan kepentingan, dan persamaan nasib. Tugas ini dapat kalian tulis rangkum dalam bentuk paragraf dan ditulis di buku tugas, dan setelah ditulis di buku tugas nanti dikumpulkan melalui WhatsApp group dengan cara difoto dengan dituliskan nama dan nomor absen. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Nah, minggu depan jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Dan untuk pembelajaran hari ini cukup sampai sini dahulu. Dan kiranya ada kesalahan yang Ibu sampaikan, mohon dimaafkan. Dan untuk kalian semua, semangat untuk belajar. Jangan lupa bulan depan kalian sudah mengikuti ulangan tengah semester, jadi kalian harus belajar dengan maksimal ya, jangan bermain terus-menerus. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa kembali. Dadah.